Lucunya adalah ketika perempuan sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu, mereka lupa loh sama prestasi-prestasi yang mereka raih di masa lalu. Nggak akan ada habisnya kalau kita dengerin apa kata orang lain karena kita nggak mungkin bikin semua orang bahagia. Hai Besti, balik lagi di podcastnya Mama Bisa Berkarya. Berdaya, berkarya, bahagia. Di podcast kali ini aku akan cerita sedikit tentang self awareness karena di akhir tahun kemarin aku baru aja ngeluarin My Empowered Journey, yang mana ini jurnal yang benar-benar aku bikin sendiri, lebih ke tujuannya adalah untuk mengempower diri sendiri, untuk mengenal atau menyelami diri sendiri, yang ternyata gitu banyak juga nih yang nanya apa sih pentingnya untuk punya self awareness gitu, untuk kenal sama diri sendiri, untuk punya kesadaran tentang diri sendiri tuh apa pentingnya gitu. Nah, oke, mari kita bahas. Jadi yang pertama, kalau ngomongin tentang self awareness, aku pun bisa bilang aku nggak langsung sadar atau tahu diri aku seperti apa tuh dari aku kecil misalnya. Enggak sih ya, kayaknya justru lewat 25 tahun tuh, ketika umur udah lewat 25 tahun aku kayak baru lebih kenal dengan diri sendiri gitu. Dan kalau menurut aku, gimana caranya untuk lebih kenal dengan diri sendiri? Yang pertama adalah apa namanya, perlu tahu juga kayak apa yang kita mau. Kadang kan untuk menyimpulkan atau untuk menentukan apa yang sebenarnya kita mau aja tuh buat beberapa orang nggak mudah gitu, tapi itu penting. Dan salah satu caranya adalah dengan menuliskan. Kayak di podcast sebelumnya aku sempat cerita apa pentingnya untuk punya resolusi gitu kan, untuk punya mimpi. Nah, untuk beberapa orang yang mungkin kayak kesulitan apa sih sebenarnya yang aku mau, ya adalah dengan menulis gitu. Karena ketika kita nulisin mungkin baru keluar kayak satu keinginan, dua keinginan, lama-lama kita tuh ngerti, oh kita tuh inginnya apa gitu. Nah ketika kita udah punya tujuannya apa gitu kan, kita perlu tahu dong cara mencapainya seperti apa. Nah menurut aku untuk mempermudah tercapainya sesuatu itu, kita juga harus kenal nih sama diri kita sendiri. Kita harus tahu akhirnya kayak kita mau menempuh jalan apa, jalan yang seperti apa, dilihat dari si diri kita sendiri gitu. Nah, cara aku untuk kenal diri sendiri yang pertama yang pernah aku lakukan adalah tes personality. Tes personality itu kan banyak banget ya, kayak misalnya ada DISC, ada MBTI, ada apa namanya, Stephen. Sekarang yang lagi rame juga kan Human Design, dan banyak banget gitu kan yang bisa dipakai untuk kenal untuk apa sih sebenarnya, bukan untuk jadi judgement ya. Misalnya kayak akhirnya kayak karena jadi sebuah pemakluman, oh contohnya kalau di dalam Steven gitu kan, F itu orang feeling itu cenderungnya baperan. Nah, akhirnya ketika kita baper ya kan aku feeling, jadi wajar dong gitu. Bukan untuk seperti itu, tapi justru untuk kita sadar kelebihan dan kekurangan kita itu apa, sehingga yang kurang itu bukan jadi pembenaran, tapi bisa kita antisipasi untuk tidak berlarut-larut fokus ke si kekurangan itu gitu. Terus setelah tes personality gitu ya, kita menurut aku sih nggak cukup satu ya, karena akhirnya dari semua tes itu tuh ada benang merahnya loh. Yang mana akhirnya ketika kita punya tujuan, kita tuh tahu, oh ternyata dengan jalur ini gitu kan. Karena biasanya di tes personality itu juga ada dikasih tahu misalnya kayak karir yang cocok, atau ketika menghadapi masalah itu harus seperti apa, cara belajarnya seperti apa, dan segala macam gitu. Menurut aku itu sangat membantu untuk menentukan kita mau jadi apa. Karena kebetulan kan kalau aku ngerasain quarter life crisis gitu ya, bingung mau ngapain, itu justru setelah menikah. Karena sebelum menikah aku sempat sibuk punya kegiatan, punya penghasilan sendiri. Setelah menikah aku memutuskan jadi ibu rumah tangga. Telat ya, nggak telat juga sih ya sebenarnya. Tapi di situ justru aku baru mikir sebenarnya kelebihan dan kekurangan aku itu apa ya? Aku harus ngapain lagi ya gitu. Dan akhirnya mulai mengenal diri sendiri, menyelami diri sendiri. Setelah kayak kita tes personality, kita lihat lagi juga ke belakang. Apa sih yang pernah kita capai? Misalnya zaman sekolah gitu kan, zaman sekolah punya prestasi nggak sih gitu. Kalau aku jujur zaman sekolah kayaknya nggak punya prestasi deh gitu ya. Terus juga kayak, tapi hal-hal yang aku senangin dulu tuh apa sih, dan apa namanya, hal yang mungkin bikin orang senang berteman sama aku itu apa gitu. Hal yang juga mungkin
jadi nilai plus aku selama aku hidup itu apa, dan itu memang lebih mudah itu ketika kita tulisin, karena kalau nggak ditulisin kadang kita menguap gitu ya, kayak lupa apa namanya, nggak ke list gitu semuanya. Tapi kalau misalnya ditulisin lama-lama tuh kayak mengalir keluar, kayak oh ternyata kita tuh seperti ini gitu. Jadi dimulai dari tes personality. Nah, setelah tes personality tadi, terus juga kita kayak udah merefleksi nih dari kelebihan kita dulu apa gitu kan, kekurangan kita dulu apa dan segala macam. Itu juga dibikin tabel kayak kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan bahkan dulu aku pernah zaman kuliah tuh aku sempat juga ikut kelas yang memang arahnya lebih ke untuk kenal diri sendiri, dan waktu itu dapat PR-nya adalah suruh tanya ke 10 orang terdekat kita gitu, ke temen misalnya, eee, kita tuh seperti apa sih di mata mereka. Nah, kadang kayak hal-hal kayak gitu nih, kalau ngomongin self awareness, untuk kita lebih kenal sama diri sendiri, kita juga harus siap dengan hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita. Maksudnya ketika kita bertanya sama orang lain, menurut kamu aku tuh seperti apa sih lebih dan kurangnya? Mungkin kalau lebihnya kamu happy ya, tapi ketika kayak nemu part ya kekurangan kamu tuh A, B, C, itu bisa jadi jelek juga gitu. Itu bisa jadi kayak oh, aku tuh seperti itu ya. Nah, harus punya mental jangan kecil hati. Kenapa? Karena ketika kayak gitu artinya kesempatan kamu loh untuk bisa jadi lebih baik. Karena contohnya ketika kamu tahu kekurangan kamu adalah suka telat misalnya. Oh, kamu tahu sebisa mungkin berarti suka telat ini adalah yang harus kamu kendalikan, sehingga nextnya gitu kamu lihat lagi, oh aku tuh suka telat karena aku siap-siapnya mepet. Berarti kamu harus siap-siap lebih awal. Oh, kamu telat karena memang kamu sesantai itu ya, berarti kamu belajar untuk lebih prepare gitu. Ya kita antisipasi, dengan kita tahu kekurangan kita antisipasi. Dan self awareness itu juga menjaga mental health menurut aku. Kenapa? Karena semakin kita kenal sama diri sendiri, kita tahu kapan sih emosi kita meledak-ledak, kapan kita marah, kapan mungkin mood kita nggak stabil, sehingga ketika kita tahu hal itu, kita bisa antisipasi. Contohnya, aku adalah orang yang moodnya akan berantakan kalau kurang tidur. Jadi sebisa mungkin nggak boleh begadang. Kenapa? Karena kalau habis begadang paginya nggak fresh, terus udah gitu jadinya sensitif dan segala macem. Nah, kalau kita udah kenal kan kayak oh trigger emosi aku tuh jadi nggak stabil kalau misalnya aku tidur, aku begadang gitu. Ya akhirnya aku tahu nih itu bikin nggak bagus, yang berarti nextnya aku harus bisa tidur on time. Aku harus bisa tidur lebih awal biar ketika bangun tidur aku fresh dan mood aku seharian jadi bagus. Itu salah satu pentingnya. Jadinya juga kita nggak gampang stres gitu karena kita tahu nih mengelola diri kita itu seperti apa. Nah, kalau di dalam My Empowered Journey ini, di awal kan aku ada reflection dulu ya, kayak merefleksikan diri apa yang terjadi di setahun terakhir, pencapaian gitu. Aku sering juga melakukan coaching sama orang yang lagi pengen mengembangkan dirinya gitu ya. Lucunya adalah ketika perempuan sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu, mereka lupa loh sama prestasi-prestasi yang mereka raih di masa lalu. Sehingga ketika aku tanya kayak prestasi apa aja yang pernah kamu raih sepanjang hidup, nggak setahun terakhir aja gitu ya, sepanjang hidup apa? Kadang pertanyaan itu tuh jadi men-trigger mereka merasa kalau mereka tuh jadi lebih berharga. Kenapa? Karena ya kita tahu ya ketika udah jadi istri, jadi ibu apalagi mungkin sambil kerja, fokusnya udah terlalu banyak, akhirnya sibuk dengan apa yang dihadapi sekarang, yang mana mungkin sekarang banyak ujian, banyak tekanan dan segala macem. Akhirnya kayak dengan pressure itu merasa insecure, ngerasa kayak nggak berani melakukan banyak hal yang padahal dulunya banyak sekali yang bisa dia lakukan, banyak sekali prestasi yang dia raih gitu. Jadi kenapa penting banget untuk melakukan refleksi diri? Jadi kita juga tahu, oh kita dulu pernah mencapai apa, dan sehingga rasanya juga mungkin muncul lagi ternyata sebahagia itu, dan ternyata aku dulu mampu gitu kan, kenapa sekarang enggak. Terus apa sih yang berhasil mungkin dilakukan dengan baik selama setahun terakhir gitu. Terus juga yang hal-hal yang kita syukuri gitu kan. Terus juga yang tersulit di tahun ini dan apa yang sebaiknya diperbaiki gitu kan. Misalnya kadang gitu kita tahu nih kekurangan kita apa, cuma seringnya orang denial gitu. Nah, ini salah satu untuk bisa punya self awareness adalah nggak boleh ada rasa denial. Ketika orang bilang kamu nggak baik, itu kan persepsi ya, yang bisa jadi si A bilang kamu nggak baik, si B dan si C enggak gitu. Tapi
Jadiin itu sebuah kritik membangun. Oh, ternyata ada orang yang berpikiran itu tentang aku ya. Artinya berarti untuk tidak seperti itu, aku perlu seperti apa gitu. Bukan berarti juga kita harus mengikuti apa yang orang lain omongin, enggak. Enggak akan ada habisnya kalau kita dengerin apa kata orang lain karena kita enggak mungkin bikin semua orang bahagia. Tapi setidaknya ketika kita tahu pandangan orang ke kita seperti apa, kita bisa lebih mengendalikan diri untuk setidaknya tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain gitu. Walaupun ya pada akhirnya persepsi mereka ya terserah aja gitu. Itu kan hak mereka untuk berpikir apa tentang kita. Tapi konteksnya di sini adalah dalam mengembangkan diri atau mengenal diri sendiri. Dan dari pengalaman aku, semakin aku kenal sama diri aku sendiri, semakin aku bisa ngembangin potensi yang aku punya. Semakin aku bisa memaksimalkan apa yang aku punya. Jadi misalnya kita udah tahu nih kelebihan kita A gitu atau kelebihan kita B gitu, kita terus belajar aja untuk fokus di situ gitu. Kita fokus untuk apa namanya, memperkaya diri dengan hal yang memang udah kita punya. Misalnya, oke, kita ambil contoh. Contohnya adalah ketika kamu orang yang ternyata punya kemampuan untuk menginfluence orang. Ternyata kenapa ya kalau ngobrol sama orang tuh selalu dengerin dan orang tuh selalu berharap bisa cerita sama kamu karena selalu mendapat solusi. Kamu bisa jadi problem solver misalnya. Itu kan juga sebuah kelebihan ya gitu. Dan gimana sih cara ngembangin itu? Mungkin bisa dengan kayak, oh kayaknya aku perlu ikutan kelas public speaking deh untuk aku ngembangin diri biar ketika nge-influence orang itu lebih banyak yang dapat dampaknya gitu. Atau juga kayak, oh kayaknya aku perlu belajar nih ilmu coaching gitu kan, karena kalau kemarin-kemarin ngedengerin orang cerita, terus juga dapet apa namanya, ngasih insight sama orang itu nggak pakai ilmu, tapi mungkin dengan belajar coaching itu bisa jadi lebih fokus dan mungkin bisa menghasilkan uang misalnya. Terus juga apa namanya, ada certified yang mungkin perlu kamu ambil karena memang kelebihannya di situ gitu kan. Jadi sebaiknya gitu ketika kita sudah tahu apa kelebihan kita, investasikan uang kita pun di jalan yang itu untuk apa ya? Untuk jadi expert. Pernah dengar kan tentang 10.000 jam? Jadi kayak keahlian seseorang itu jadi kayak apa? Seseorang itu berlatih dan jadi expert itu kalau dia melewati 10.000 jam tadi. Nah, 10.000 jam itu kan juga bukan waktu yang sebentar gitu. Nah, untuk kamu bisa mencapai si 10.000 jam kamu, fokuslah di hal yang memang kamu udah punya basicnya, kamu suka, kembangin di situ gitu kan, sampai memang bener-bener kamu bisa menguasai dan kamu bisa jadi expert di situ. Terus juga jangan lupa untuk sering-sering lihat muka kamu sendiri di depan cermin. Ngobrol sama diri kamu sendiri di depan cermin, terus kayak kamu lihat apa sih yang membuat kamu mungkin masih merasa tidak mencintai diri kamu sendiri, baik itu dari fisik atau dari sisi di dalam diri kamu. Misalnya ketika kayak kadang nih gitu aku suka ngerasa kalau misalnya ngelihat diri tuh, kenapa sih aku tuh suka melakukan A yang mana itu tuh di alam bawah sadar. Misalnya kayak itu tuh jadi nyebelin buat orang gitu kan. Kita udah tahu tuh, tapi kita pengen ngerubah tuh sulit gitu. Tapi kita juga bisa lihat lagi sebenarnya sifat A itu tuh bener-bener merugikan nggak sih? Atau malah kayak itu pandangan kita aja kalau itu nggak bagus yang sebenarnya buat orang lain jadi bagus gitu. Terus ketika kita lihat di depan cermin gitu diri kita seperti apa, terus apa namanya, kamu bisa ngobrol juga sama diri kamu untuk kamu jadi orang yang seperti apa gitu ya. Semakin kamu ngelihat diri kamu ngelihat diri kamu depan cermin gitu kan, aku selalu ngerasa itu menambah percaya diri, menambah jadinya kayak apa ya, self talk ya gitu, ngomong tapi bener-bener depan cermin. Ada juga kan yang lebih seneng kayak self talk itu ketika dia nulis gitu. Kalau aku tuh bener-bener seneng sambil ngeliatin muka aku sendiri dan meyakinkan diri aku sendiri, terutama kalau aku lagi mau menentukan pilihan atau aku lagi butuh keyakinan. Kadang orang lain tuh belum tentu bisa meyakinkan kita gitu kan, tapi diri kita sendiri udah jelas pasti mungkin lebih bisa gitu. Makanya penting untuk kayak ngomong di depan kaca, meyakinkan diri sendiri gitu kan, dan apa namanya, kasih afirmasi juga yang memang ingin kamu punya untuk diri kamu sendiri gitu. Mungkin kayak terkesan awal-awal kayak kalau diliatin misalnya sama suami gitu ya, ngapain sih gitu. Tapi percayalah itu tuh meningkatkan rasa percaya diri loh sebenarnya. Dan semakin kamu kenal sama diri sendiri, semakin juga kamu lebih ajak untuk ngelangkah karena kamu tahu diri kamu seperti apa dan yang kamu mau itu apa. Karena sebenarnya nih kalau ngomongin self awareness, kita tuh nggak bisa hanya sekedar kenal doang. After itu apa?
kita udah kenal diri sendiri, kita udah cek personality, kita udah tanya juga nih orang-orang kita tuh gimana, kita juga udah dapat banyak kritik gitu ya dari orang, kritik membangun ya. Terus juga kita udah afirmasiin diri sendiri gitu kan. Nanti kita lihat juga sebenarnya kamu tuh pengen diri kamu jadi seperti apa. Jadi kalau udah kenal sama diri sendiri juga kita lihat yang kamu mau apa. Tadi kan sebenarnya berangkat dari awal adalah goalsnya apa sih sebenarnya yang kamu mau tuh apa gitu, dan ketika kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, sudah kebangun self awareness-nya, kamu tahu kamu seperti apa, kamu tahu cara menghandle emosi itu seperti apa gitu. Selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah tingkatin. Jadi kamu udah tahu, oh ternyata aku seperti ini, oh di mata orang aku seperti ini gitu kan, di mata keluarga aku seperti ini. Berarti untuk aku bisa jadi lebih baik, aku harus berubah di sisi yang A. Misalnya, oh ternyata telat itu merugikan orang lain, berarti aku harus belajar untuk lebih on time. Jadi intinya, apapun yang kamu tahu bahwa itu adalah kekurangan kamu, jangan pernah berkecil hati atau ngerasa kayak apakah orang masih mau berteman atau orang akan benci nggak ya sama aku atau segala macam. Nggak usah mikirin yang kayak gitu, tapi setidaknya kayak belajar aja terus untuk upgrade diri. Karena percayalah, yang aku pegang juga adalah kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Kita cuma perlu menyadari apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan kita, bagaimana sih diri kita, yang akhirnya kalau kita udah bisa pegang itu, kita udah tahu diri kita seperti apa, kita tahu cara upgrade diri seperti apa, kita tahu ketika bekerja sama dengan orang harus seperti apa, kita tahu hal-hal yang memicu emosi kita itu apa, sehingga kita tahu juga bagaimana caranya biar tidak ke-trigger gitu untuk emosi gitu kan sama orang lain, nggak ke-trigger untuk jadi orang yang menyebalkan di orang lain gitu. Ketika kita udah bisa tahu itu, ya udah menurut aku menjalani hidup itu jadi lebih mudah, nggak overthinking, dan kita bisa lebih tahu juga bagaimana cara ngembangin diri kita untuk bisa terus nyampe ke tujuan yang kita mau. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi pengen menyelami diri, lagi berusaha untuk kenal sama diri sendiri, pengen mencintai diri sendiri, pengen merubah habit, kamu coba deh isi My Empowered Journey ini, karena ini aku buat memang bener-bener untuk membuat orang lebih bisa menyelami diri, lebih tahu apa yang dia mau, apa yang mau dia tuju, dan mudah-mudahan juga benar-benar mengantarkan ke sana, karena kita jadi lebih sadar, kenal, sayang sama diri sendiri, dan juga lebih punya keyakinan untuk mencapai apa yang dituju. Oke, sekian podcast Mama Bisa Berkarya hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya, podcastnya Mama Bisa Berkarya, dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. Sampai jumpa.